Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang em, pengantar filsafat ya, Introduction to Philosophy. Em, dan bagaimana filsafat ini berhubungan dengan eh, psikologi. Bagaimana pengantar filsafat, definisinya, dan konteks ya, dalam konteks ilmu psikologi. Oke, kita akan mulai dari definisi dulu ya, dari definisi. Nah, secara bahasa filsafat itu dari kata philo dan soft ya. Kalau kalian searching ya, philo and sophia. Philo artinya love, sophia artinya wisdom. Nah, ini berarti love dan ini berarti wisdom ya, menggemari kebijaksanaan, menggemari kebenaran ya, atau kebijaksanaan. Nah, di sini dari akar kata saja filsafat bukan bicara pengetahuan, bukan bicara ilmu, tapi bicara wisdom. Apa wisdom? Kebijaksanaan. Apa kebijaksanaan? Kemampuan akal untuk berpikir secara seimbang, benar dan tepat. Itu wisdom, atau yang dalam bahasa Arab disebut hikmah ya. Hikmah ini silakan cek Tahdzibul Akhlaq Ibnu Muskawai. Hikmah atau bijaksana adalah kemampuan akal untuk berpikir atau mengoptimalkan potensi akalnya secara seimbang dan tepat. Penggunaan daya akal secara seimbang dan tepat itu namanya bijaksana. Maka orang bijaksana mestilah orang yang baik akhlaknya. Itu kata Aristoteles. Ya, orang bijaksana mesti orang yang baik akhlaknya. Maka bisa menjawab pertanyaan, kok ada orang pinter tapi tidak baik akhlaknya? Karena pinter dan bijaksana berbeda. Tuh. Pinter bisa jadi dia kelebihan daya akal yang tak terkendali. Nah, sementara wisdom, hikmah, kemampuan orang untuk menyeimbangkan kelebihan daya akalnya tersebut atau memboosting, mengimprove ya, menguatkan daya akal yang lemah menjadi lebih kuat. Itu dimaksud dengan wisdom, bijaksana. Nah, maka filsafat bukan masalah pinter-pinteran, tapi masalah ketepatan dan keseimbangan dan kebenaran. Itu perkara yang di apa? Yang dibahas pada filsafat. Jadi mereka menyukai, mencintai, menggemari kebijaksanaan atau kebenaran. Nah, oke. Sekarang saya mau ke definisi secara istilah. Nah, filsafat bukanlah pengetahuan, ya, bukanlah pengetahuan. Maka nggak ada istilah ilmu filsafat tuh nggak ada. Karena filsafat adalah cara dan upaya ya, atau metode mencari kebenaran. Jadi filsafat ini adalah upaya ya, upaya mencari kebenaran. Nah, ini namanya
filsafat, ya. Jadi filsafat bukan ilmu. Nah, dari lahirnya kebenaran, kesimpulan, ya, lahirlah sebuah kesimpulan yang itu nanti menjadi ilmu, gitu. Yang itu menjadi ilmu, ya. Nah, ilmu berkembang, ya. Jadi bidang-bidang ilmu, aplikasi-aplikasi dan sebagainya. Maka kita lihat filsafat sebenarnya memiliki peranan yang sangat penting. Ya. Apa yang kita pelajari psikologi saat ini itu impact dari filsafat-filsafat sebelumnya. Ya, filsafat-filsafat sebelumnya. Ya, ada filsafat positivism. Satu saya contohkan, ya. Filsafat positivism ini adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa yang namanya eksistensi, keberadaan haruslah bisa diuji, diamati secara empirik. Jadi muncullah empirism juga. Oke, ya. Muncul empirism. Di mana-mana kampus pasti diajarkan dan disebut-sebut istilah metode empirik, empirism, yaitu paham yang mengajarkan bahwa pengetahuan hanya bisa diproduksi berdasarkan pengamatan-pengamatan indrawi. Nah, itu filsafat yang telah dibangun sejak lama. Dan ini berimpact ke psikologi. Nah, sekarang psikologi, ya. Psikologi empiris, ya. Nah, berimpact kepada psikologi empiris. Maksudnya apa? Psikologi harus bisa menjelaskan sesuatu berdasarkan pengamatan-pengamatan nyata. Akibatnya apa? Akibatnya penelitian-penelitian psikologi mensyaratkan adanya data lapangan. Bahkan sampai ke situ. Ya, kalian bikin skripsi nanti harus nyebar angket. Harus nyebar kuesioner. Kenapa? Karena psikologi empiris mensyaratkan adanya pengamatan. Tidak bisa Anda bikin buku sebagai skripsi, ya, buku berjudul seperti zaman dulu, Al-Masalih Bainal Abdan wal Anfus, karya Al-Balkhi. Masalih itu harmonisasi jiwa dan badan. Bikin buku seperti itu nggak bisa, karena berbeda dasar filsafatnya. Dasar filsafat kita saat ini psikologi adalah psikologi empiris. Impactnya tadi, kalian bikin penelitian harus ambil data lapangan. Jadi jangan pikir filsafat tidak berdampak kepada pengetahuan. Filsafat berdampak pada banyak hal, dan bahkan perilaku kalian itu berdampak kepada filsafat. Ya, ada dampaknya. Saya tidak mengatakan dampak yang baik dan yang buruk, tapi saya katakan berdampak. Artinya hanyalah orang-orang yang wisdom yang mampu memproduk kesimpulan-kesimpulan yang radikal seperti itu, yang di luar atau di atas dari cara berpikir biasa. Maka filsafat bukan berpikir biasa, dia berpikir mengakar dan radikal, gitu. Nah, jadi filsafat berdampak pada hidup kita, ya, cara hidup kita. Secularism itu kan hasil dari pemikiran filsafat, dan sekarang berdampak pada hidup kita. Nah, itu contoh, ya. Oke, jadi kita ulangi bahwa filsafat adalah upaya mencari kebenaran. Ya. Kebenaran sifatnya apakah mutlak atau relatif? Yang saya mau jelaskan adalah
kebenaran ketika dijelaskan itu tergantung oleh manusianya, gitu ya. Kenapa bisa muncul positivism, empirism? Karena bergantung siapa yang menjelaskan, ya. Tergantung manusia yang menjelaskannya siapa. Jadi peran orang-orang yang berpengaruh itu berimplikasi sama cara pikir kita dan klaim-klaim kebenaran saat ini, gitu. Nah inilah, jangan dianggap sepele filsafat ini, ya. Ini sangat berpengaruh. Oke. Oke, saya akan lanjutkan bahwa filsafat adalah upaya untuk mencari kebenaran. Ya, namanya upaya, berbeda orang berbeda cara dan berbeda hasil. Berbeda hasil, dan itu adalah hal yang biasa, gitu. Adalah hal yang biasa, adalah perbedaan hasil. Gitu. Dan hasil pemikiran filsafat tentu saja bisa dikoreksi. Karena dia hasil dari buah pemikiran manusia yang sifatnya terbatas. Ya. Maka nanti saya jelaskan ya ciri-ciri filsafat. Nah sekarang ciri-cirinya, ciri-ciri filsafat. Ini ya ciri-cirinya. Dia harus radikal, mengakar, dan dia harus rasional. Ya, radikal dan rasional. Ciri-cirinya harus radikal, harus mengakar, dan harus rasional. Pertanyaan-pertanyaannya tidak boleh pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya dangkal. Tidak bisa disebut filsafat. Dia harus radikal, ya. Harus radikal. Positivism misalkan, pertanyaannya radikal. Tuh. Klaimnya radikal. Klaimnya apa? Klaimnya selama ini, kata positivism atau empirism, selama ini, ya, pengetahuan dikembangkan secara spekulatif, ya. Itu kata positivism. Nah, mereka bilang dalam konteks psikologi pengetahuan sangat spekulatif. Mereka mengatakan adanya roh-roh hewan dalam diri manusia, roh-roh tumbuhan dalam diri manusia, adanya nyawa, adanya esensi metafisik, ya kan? Adanya alam yang tidak bisa dijangkau oleh indera, yang semuanya sifatnya spekulatif, nggak pernah bisa diwujudkan dalam bentuk nyata. Sehingga positivism atau empirism mengklaim bahwa pengetahuan tidak boleh didasarkan atas hal-hal yang spekulatif. Harus didasarkan atas hal-hal yang konkret, yang bisa diamati, ya, yang bisa diamati. Nah, itu menurut saya salah satu cara pikir radikal, ya. Terkait itu keliru atau tidak, tapi itulah cara berpikir radikal, ya. Oke, sekarang kita bantah cara pikir tersebut. Dalam filsafat membantah adalah hal yang biasa. Plato dibantah oleh Aristoteles, ya. Kemudian Aristoteles juga dibantah lagi dan seterusnya. Nah, saya mau coba bantah bagaimana empirism mengklaim bahwa satu, ya, esensi manusia yang tadi disebutkan jiwa, akal, nafas dan sebagainya adalah hal spekulatif. Bukti bahwa itu tidak ada juga spekulatif. Nah, bantahan harus begitu, harus radikal juga. Dia membuktikan jiwa itu tidak ada secara spekulatif juga. Secara spekulatif, ya, itu dugaan saja bahwa tidak ada jiwa, tidak ada ini, tidak ada, ya, tidak ada, ya. Dibantah secara spekulatif, perkiraan dia saja, gitu, perkiraan
perkiraan dia saja. Tidak bisa dia tunjukkan bukti. Ya. Buktinya bahwa mereka mengatakan buktinya bahwa tidak ada wujudnya. Nah, eh, bukti itu ya itu bukan bukti namanya. Itu kesimpulan setelah argumen dia diterima. Argumen bahwa yang metafisik itu tidak ada. Baru bisa pakai bukti itu. Sekarang kan dia tidak bisa membuktikan bahwa jiwa, roh dan sebagainya tidak ada, nggak bisa membuktikan juga. Kalau mau membuktikan itu tidak ada, buktikan bahwa manusia itu tidak hidup, ya kan? Makhluk-makhluk tidak hidup. Manusia tidak punya kesadaran, tidak punya consciousness, tidak punya self, itu tidak ada harusnya. Tapi kan itu ada. Dari mana itu ada? Nah, itulah yang namanya jiwa. Ya. Jadi bantahannya juga harus bersifat radikal. Ya, bantahannya juga harus bersifat radikal. Jadi ketika empirisme mengatakan tidak ada yang namanya jiwa, roh dan sebagainya, apa bukti yang kuat? Gitu. Ya, apa bukti yang kuat? Apa bukti bahwa apa bukti bahwa mereka benar-benar tidak ada, tidak eksis? Itu pertama. Mereka tidak bisa buktikan bahwa kenapa manusia bisa hidup, kenapa punya keinginan, ya kan? Kenapa punya dorongan dan sebagainya. Ya. Nah, karena itu tidak bisa terjawab, maka saat ini empirisme mulai main di otak. Karena otak tuh, semuanya dari otak. Nah, sekarang muncul kan neurosentrik ya. Kenapa neurosentrik? Karena masih belum terima nih jiwa itu ada. Oke, yang kedua ini yang paling radikal dari bantahan atas empirisme. Kenapa? Bukan kenapa. Mereka mengklaim bahwa yang metafisik itu tidak ada. Ya, roh, jiwa, hati, akal, sebagainya itu tidak ada. Yang ada perilaku dan sebagainya. Nah, dia bisa menyimpulkan itu. Ini lebih radikal lagi ya. Mereka bisa menyimpulkan bahwa nafs, roh dan sebagainya tidak ada. Itu dari ketidakadaan. Kalau begitu. Iya kan? Hasil olah akal dia, hasil olah pikiran dia kan nggak ada. Pikiran dia kan nggak ada. Ya. Empirisme itu ada apa enggak? Bisa nggak empirisme diwujudkan secara konkret? Apa kata empirisme? Oh, semua harus bisa dibuktikan secara konkret. Wujudnya ada. Nah, sekarang saya mau tanya misalkan ya. Tolong hadirkan empirisme di depan saya. Nggak bakal bisa. Karena empirisme sendiri itulah ide. Dan ide itu tidak nyata. Bukan tidak nyata, tidak nampak, indrawi. Itu yang lebih radikal lagi jawabannya. Nah, itulah cara pikir filosofis yang radikal. Bukan sekedar jawaban-jawaban dangkal, tapi jawaban-jawaban yang critical, deep. Tadi kritikalnya di situ. Dia mengajukan empirisme yang mana empirisme sendiri bukan hal yang bersifat indrawi. Ya kan? Bukan hal yang bersifat indrawi. Mereka tidak percaya yang metafisik. Ya. Tidak percaya roh, jiwa dan sebagainya. Tapi empirisme sendiri adalah pemikiran yang tidak nampak. Tidak wujud dalam bentuk indrawi. Nah, ini lebih radikal lagi. Nah, itu contoh ya. Nah, dan jawaban yang tadi atau pertanyaan yang diajukan harus radikal dan rasional. Ya, dan rasional. Nah, rasional. Kenapa rasional? Karena filsafat upaya manusia.
Jadi tidak bisa Anda jawab filsafat dengan ayat suci, itu nggak bisa. Ya, ayat suci itu nggak bisa. Misalkan gini, empirisme mengatakan tidak ada yang metafisik, roh, jiwa, sebagainya tidak ada. Terus jawaban, oh ada, karena kulir roh min amri rabbi, oh ada roh, ya. Kemudian ada irji'a ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah wahai nafsul mutmainnah, itu ya, jiwa-jiwa yang tenang. Itu ada jiwa di Al-Qur'an. Berarti ada. Nah, itu benar, ya. Menjawab seperti itu benar, namun cara kerja filsafat bukan demikian, ya. Itu jawaban yang benar, namun cara kerja filsafat bukan demikian. Ayat suci itu membimbing hidup, fungsinya ya, membimbing hidup kita, gitu. Nah, berarti saya tadi menjawab tadi, kenapa saya bisa keinginan saya untuk membantah empirisme, ya, keinginan saya barusan membantah. Mungkin saja, dan ya saya juga yakin bahwa itu berasal dari bimbingan ayat suci terhadap pemahaman saya. Kenapa saya perlu membantah empirisme? Karena secara keyakinan tuh nggak masuk akal, ya. Secara keyakinan nggak masuk akal, sehingga saya perlu membantah, dan ternyata bantahan saya rasional. Nah, itu yang dia maksud rasional. Bantahan harus rasional, tidak boleh emosional. Itu bedanya. Bantahannya harus rasional. Tidak boleh kita membantah, ya saya nggak suka empirisme, itu buatan barat, kafir, nah sebagainya. Nah, nggak bisa gitu, harus rasional, ya, rasional. Kenapa saya bisa sampai jawaban rasional? Karena sebelum saya berpikir, ayat suci telah membimbing saya untuk memahami ketidakmungkinan, gitu. Berarti cara pikir kita dipengaruhi dong oleh agama. Ya nggak apa-apa, emang kenapa? Emang nggak boleh? Boleh, gitu. Ada orang mengatakan pola pikir kita harus bebas nilai. Itu salah. Menurut saya nggak tepat. Ya. Orang yang mengatakan pengetahuan harus bebas nilai, dia sendiri sudah terikat nilai. Nilai apa? Yang nilai bebas nilai itu, kebebasan itu. Ya, dia sudah tidak bebas nilai itu. Nah, ini kan radikal ya. Itu dia sendiri sudah tidak bebas nilai. Dia terpengaruh sama liberalisme, kebebasan. Sudah tidak bebas nilai omongannya itu. Jadi dari dulu sampai sekarang, faktanya orang berkesimpulan, berfilsafat, terikat nilai, gitu. Contoh, ya, Plato, ya, Plato, atau Socrates, ya, Socrates. Dia, ya, Socrates, ya. Dia kan ibunya seorang bidan, ya, bidan. Kerjanya membantu orang melahirkan. Nah, aktivitas ibunya itu ternyata menanamkan nilai sama dia, bahwa si ibu ini menjadi orang yang bermanfaat karena membantu mengeluarkan bayi dari rahim ibunya, ya, membantu. Dan dialah yang sebenarnya yang melahirkan itu ibunya, si bidan hanya membantu. Itu kan nilai hidup yang dia pelajari dari ibunya. Kemudian Socrates menghasilkan kesimpulan filosofis bahwa kebenaran dihasilkan oleh diri masing-masing. Orang lain itu dapat membantu melahirkan kebenaran dari individu masing-masing. Coba bayangkan. Gak usah nilai agama, ya, nilai ibunya sendiri saja, nilai-nilai apa namanya, kegiatan ibunya saja itu terlibat dalam hasil pemikiran filsafatnya Socrates. Maka
ilmu harus bebas nilai itu tidak bebas nilai, dia terpengaruh oleh liberalisme. Oke. Ya, jadi bantahannya harus rasional. Ya, ayat suci boleh gitu menjadi apa? Nilai boleh, mempengaruhi kita boleh. Boleh, kenapa tidak boleh? Kenapa empirism muncul empirism? Nilai apa yang dianut oleh mereka? Nilai kekecewaan atas agama, gitu. Nah, secularism contohnya. Secularism itu berpengaruh sama empirism. Apa ide secularism? Nilai apa yang mempengaruhi dia? Nilai-nilai kekecewaan terhadap agama yang ketika itu tidak menyelesaikan masalah dan malah membuat masalah. Tentu saja agama yang dimaksud adalah agama yang diterapkan oleh masyarakat ketika itu. Oke. Jadi pendekatan rasional, ya, dan radikal. Oke, coherence apa? Coherence. Tidak bertolak belakang satu sama lain. Ya, tidak bertolak belakang satu sama lain. Yang tadi contoh tuh bertolak belakang. Ya. Dia mengatakan ilmu harus bebas nilai, sendirinya terpengaruh nilai liberalisme. Tidak coherence. Tapi apakah itu bukan filsafat? Ya, filsafat juga, ya. Cuma tidak pincang, ya, yang pincang. Dia punya satu prinsip yang goyang di situ. Oke, jadi dua ini sangat penting. Nah, sekarang saya mau kalian bikin bikin jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut. Jadi materi ini saya bikin untuk dua level S1 dan level S2. Oke. Ya. Yang level S1 pertanyaannya adalah, ya, yang level S1, ya, ini materi ini buat level S1 dan S2 saya kirimkan. Namun untuk level S1 pertanyaannya begini. Apakah saya tidak minta kalian ini, ya, berfilsafat karena masih S1. Saya cuma mau kalian menjawab hal seperti ini. Apakah berpikir rasional, ya, bertentangan dengan ajaran agama? Itu pertanyaannya. Ya, yang buat S1, apakah berpikir rasional bertentangan dengan ajaran agama? Pertanyaan selanjutnya, mengapa? Kalau jawabannya bertentangan, mengapa? Jelaskan. Tidak bertentangan, jelaskan. Ya, jawab. Kemudian yang buat mahasiswa S2, pertanyaannya adalah, buatlah suatu pertanyaan yang radikal terkait fokus tesis Anda. Ya. Yang S2 saya ulangi, buatlah pertanyaan yang radikal, mendalam, kritis, ya, terkait fokus riset tesis Anda. Nah, itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.